بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih pada halaman 78 ya. Mas'alatun hukmu siyami man karrara an-nadhara fa anzala. Hukum puasa orang yang mengulang-ulang an-nadhar, melihat ya, melihat ke perempuan. Fa anzala, lalu keluar mani, adanya inzal. Man karrara an-nadhara fa anzala fa innahu yufsidu saumahu. Orang yang mengulang-ulangi pandangan lalu mengeluarkan mani dengan sebab pandangan tadi, maka dia telah merusak puasanya, membatalkan puasanya. Wa tikrarun nadhari yahsulu bimarratain. Dan pengulangan pandangan tadi terjadi 2 kali. Fa in nadhara nadratan wahidatan fa anzala lam yafsud shaumuhu. Kalau dia memandang sekali saja kemudian keluar sperma, maka puasanya tidak rusak, tidak batal. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakal ula walaisat lakas saniyah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabi yang ketika itu melihat wanita ajnabiyah, Rasul mengatakan, engkau boleh mendapatkan pandangan yang pertama tadi dan tidak diperbolehkan bagimu pandangan yang kedua. Wali annal insan la yamliku ayyajtaniba hadza syai'. Dikarenakan sebagian orang ya, ada yang tipenya la yamlik, tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai untuk menjauhi dari perkara ini tadi, maksudnya dari pandangan. Fa inna ba'dhan nas yakunu sari'al inzal wa qawiyya syahwah. Sebagian orang itu ada yang kondisinya sari'al inzal, cepat keluarnya, kuat syahwatnya. Idza nadhara ila imra'atihi anzala. Kalau dia ngelihat ke istrinya sekali saja, lihat istrinya dandan, itu langsung bisa keluar spermanya. Walau qulna innahu yuftiru bidzalika lakana fihi masyaqqah. Kalau seandainya kita katakan sekali pandangan tersebut dia langsung batal ketika keluar sperma, maka kondisi seperti itu fihi masyaqqah, ada sisi masyaqqah, berat. Fasaran nadharu fihi tafsil, sehingga memandang perempuan di sini ada rincian. In karrarahu hatta anzala fasada saumuhu. Kalau seandainya pandangan tersebut diulang-ulang sama dia sehingga sampai turun keluar spermanya, maka puasanya batal. Wa in anzala bi nadratin wahidatin lam yafsud. Namun kalau keluar spermanya dengan sebab satu pandangan saja, maka puasanya tidak batal.
illa ayastamirra hatta yanzila fayafsudu saumuhu. Kecuali kalau dia terus menerus pandangan tadi, memang sekali tapi dilototi sama dia. Faham tergambar? Ya, Bin? Sekali tapi dilototi. Ya. Sehingga keluarlah spermanya tadi. Maka fasada saumuhu, puasanya batal. Wa in anzala bi nadratin wahidatin lam yafsud illa yastamira hatta yanzila fayafsudu saumuhu. Li'anal istimrar katikrar. Dikarenakan istimrar minan nadhari, terus menerus melakukan pandangan, itu seperti an-nadhar, seperti melakukan atau seperti tikrar, melakukan pengulangan berkali-kali. Bal qad yakunu aqwa minhu fi istijlabi syahwa wal inzal. Bahkan terkadang istimrarun nadhar, terus menerus melototi, ya, itu lebih kuat dibandingkan melihat sesekali tapi berulang, ya, lebih kuat dari sisi menarik syahwat, menggelorakan syahwat dan menyebabkan inzal, keluarnya sperma. Ada faedah disitu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa beliau dalam Liqa' asy-Syahri. Beliau mengatakan, nuzulul madhi walau kana bi syahwatin aw bi fi'lin minas sha'im la yuftir. Tuh keluarnya madhi ya, bukan mani, madhi. Walaupun dengan syahwat atau dengan perbuatan dari orang yang berpuasa, la yuftir, tidak membatalkan puasa. Falau anna rajula qabbala zaujatahu wa amza fasiyamuhu sahih. Kalau seandainya ada seseorang yang mencium istrinya, wa amza, lalu mengeluarkan madhi, maka puasanya sahih, sah. Difahami? Beda dengan keluar madhi sama mani. Keluar mani, inzal, itu membatalkan puasa. Kalau keluar madhi, tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Namun di sini kalau ada kesengajaan, ya, sengajaan bercumbuannya terlalu berlebih, bisa mengurangi kadar puasanya. Ya, yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu kaidah dalam berpuasa. Kemudian beliau mengatakan, wa ammat tafkir bi an fakkara hatta anzala fala yafsud shaumuhu. Adapun kalau cuma tafkir, ngayal sampai keluar mani, maka puasanya tidak batal. Li umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah azza wajalla memaafkan dari umatku sesuatu yang diomongkan dalam jiwanya, dalam dadanya, dalam hatinya. Sesuatu yang masih terbesit di dalam hati, itu dimaafkan oleh Allah azza wajalla. Malam ta'mal, selama dia tidak melakukannya, au tatakallam, selama tidak mengucapkannya. Masuk juga dalam kategori ini tadi, malam yaktub, selama dia belum menulisnya. Ya. Dikarenakan yang ditulis itu dihukumi seperti al-kalam secara hukum, ya, secara hukum. Adapun kitabah secara bahasa Arab tidak disebut dengan kalam. Ya, ini ditanbih oleh para masyayikh di Yaman ketika mereka ngajar nahwu. Mereka mengatakan al-kitabah itu hukumnya dianggap seperti hukum kalam. Ya. Sebagaimana ungkapan yang masyhur di kalangan mereka, al-kitabah taqumu maqamal khitabah. Tulisan berposisi sebagai posisi al-khitabah, khitab. Ya, kalam. Namun tidak dinyatakan seperti kalam. Nah, ini ditanbih. Banyak masyayikh, ya, yang mengajar buku nahwu dari kalangan ahlus sunnah
di negeri Yaman, di Marokis ahli sunnah di biladil Yaman. Alasan mereka kenapa ditanbih? Dikarenakan akidah ahli sunnah wal jamaah annal kalam bisautin wa harfin. Kalam itu adalah bisaut wal harf. Sedangkan al-kitabah itu bukan dengan saut. Bukan dengan saut. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga pemaknaan terhadap kalamullah. Ya, pemaknaan terhadap kalamullah. Supaya jangan sampai kalau dikatakan al-kitabah itu adalah kalam, ya. Supaya jangan sampai mengesankan bahwasannya kalam itu tidak ada suara. Tidak ada suara, sehingga ketika dikatakan kalam tidak ada suara, di sini mencocoki kalamnya atau pendapatnya Asy'ariyah terhadap kalamullah dan Mu'tazilah dan yang lainnya. Namun mereka mengatakan al-kitabah taqumu maqamal khitabah. Tulisan diposisikan sebagaimana posisi hukum ucapan. Sehingga ketika antum menulis masuk pada kategori kalam secara hukum. Sehingga makna dari hadis ini Allah masih memaafkan seseorang hamba yang dia berbicara dalam hati. Malam ta'mal, selagi dia belum melakukan apa yang dia bicarakan dalam hati tadi, dan selama belum tatakallam, sebelum dia berbicara, atau juga masuk padanya sebelum dia menulis. Tapi kalau sudah ditulisnya, ya, diungkapkan mungkin di media sosial, di grup-grup WA, ucapan tersebut sudah ucapan yang dicatat oleh malaikat, ya, yang akan dipertanggungjawabkan. Illa in hasala ma'ahu amalun yahsul bihi al-inzal. Kecuali yang dia pikir-pikir tadi menyebabkan yahsul bihi al-inzal. Kecuali tindakan dia tadi, ya, amal dia tadi, perbuatan dia tadi menyebabkan keluarnya mani. Ka abasin bi zakarihi wa nahwihi. Seperti abas. Abas itu main-main, ya. Main-mainkan zakarnya dia. Ya. Sambil mikir tapi main-mainkan zakar. Faham nasin? Al-labib yafham bil isyarah wal balid la takfihi al-irarah. Orang yang cerdas itu faham dengan isyarat, ya. Orang yang balid, ya, bodoh itu enggak faham, ya. Di sini ada sebagian anak-anak. Wal khulasah, fal khulasah awalan annal mubashara atau al mubashara idza anzala fiha fasada shaumuhu wa kadzalika idza amza 'ala al madhhab. Kesimpulannya, mubashara kalau sampai keluar, mubasyarah itu bercumbu dengan istri, kalau sampai keluar maka batal puasanya. Demikian juga kalau sampai keluar mazi menurut mazhab Imam Ahmad. Alal mazhab itu mazhab Imam Ahmad. Tsaniyan an-nazar. Wallahu alam, kalau anak pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan untuk mazi tidak membatalkan puasa. Tapi yunakis ajro as-siyam, mengurangi pahala puasa. Kalau ditanya apa dalilnya, ada mudalil, ya, ada mudalil untuk berkaitan dengan madhi, ya. Tsaniyan, mereka yang mengatakan batal, yang mengkiaskan karena masuk padanya syahwat, ya. Tsaniyan, yang kedua an-nazar. In kana wahidatan fa anzala aw amza fala syai'a alaihi fi dzalik. Kalau nazarnya satu kali sehingga dia keluar madhi, mani atau madhi, maka tidak ada dosa bagi dia. Wa in karrara fa amza fala syai'a fi dzalik. Kalau seandainya dia mengulang-ulang pandangan tersebut lalu keluar madhi, maka tidak masalah.
Wa in karrara fa anzala fasadah shaumuhu. Kalau diulang-ulang kalau kemudian keluar maninya maka batal puasanya. Jadi intinya gini, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kalau bercumbu ya, cumbu ada sentuhan badan suami istri, keluar mazi, batal puasa. Alal mazhab Imam Ahmad. Keluar mani, batal puasa. Batal puasa. Adapun nazar, cuman sekedar mandang tanpa ada fi'il, perbuatan. Kalau sekali pandangan keluar mani atau mazi, maka la syai'a alaih, tidak batal puasanya. Wa in karrara, kalau diulang-ulang sama dia, maka batal puasanya. Kalau sampai keluar mani, ya. Namun kalau diulang-ulang yang keluar cuma mazi, maka tidak batal puasanya. Salisan at-tafkir, la yafsud bihi shaumuhu, sawa'un amna au amza ala ma sabaqa. Yang ketiga at-tafkir, cuma sekedar ngayal. Ngayal ini tidak batal puasanya, baik dia keluar mani ataupun keluar mazi. Jadi rinciannya ada 3 kondisi: al-fi'l, wan nazar, wal tafkir. Difahami? Al-fi'l, keluar mani batal, keluar mazi batal alal mazhab. An-nazar, keluar mazi, an-nazar sekali. Ya, kalau mau dirinci, an-nazar ada 2 macam. Satu wahidah, yang kedua at-takrir. Kalau wahidah mazi atau mani la yafsud shaumuhu, tidak batal puasanya. Kalau at-takrir mazi tidak batal, kalau mani batal. Difahami? Ya. Kemudian tafkir. Untuk tafkir mani mazi tidak batal. Jelas? Kemudian jelas ya? Karena kita ini bukan masalahnya untuk mentarjih, tapi untuk mengambil istifadah dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Mas'alatun hukmu man ihtajama wa huwa shaim. Hukum orang berhijama dalam kondisi dia sedang puasa. Dia puasa tapi dia berhijama. Apa hijama? Bekam. Hadil mas'alah ikhtalafa ulama fiha katsiran. Ini termasuk masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa hiya min mufradatil Imam Ahmad. Ini termasuk permasalahan mufrad yang bersendirian atau yang ganjil dari mazhabnya Imam Ahmad. Ada buku satu kalau tidak salah, 1 jilid kalau tidak salah. 1 jilid atau berapa jilid gitu. Judulnya Mufradat Mazhabil Imam Ahmad. Ya. Maksudnya Imam Ahmad bersendirian dari mazhab yang lain. Ya. Sudah ada bukunya ya, ada bukunya. Pernah lihat? Yuk. Kopernya kalau nggak salah, karena iklan-iklan gitulah. Kalau nggak salah judulnya Mufradat Al-Imam Ahmad. 1 jilid atau berapa gitu. Fa aktsaru ahli ilmi yarawna anna al-hijama la tuftir. Nah, mayoritas para ulama mereka mengatakan bekam itu tidak batalkan puasa. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan batal. Wa yastadilluna bil athari wan nazar. Mereka para ulama mayoritas tadi mereka mengatakan bekam itu tidak batal. Mereka berdalil dengan asar ketika disebutkan asar yang meliputi asar sahabat dan juga hadis Nabi SAW. Wan nazar ya sisi pendalilannya ya. Fal asar yaqulun innahu sabata fi al-Bukhari an Ibnu Abbas. Adapun asar mereka berdalil dengan riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim wa ihtajama wa huwa muhrim. Nabi SAW dulu pernah berbekam ketika itu beliau sedang puasa dan beliau berbekam ketika itu beliau sedang ihram. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas.
Wastadallu aidan bi ahadits ukhra min riwayati Anas wa ghairihi fi ba'dihha at-tafsil. Dan juga mereka berdalil dengan riwayat-riwayat yang lain dari riwayat Anas dan yang lainnya, namun pada sebagiannya ada rincian. Pada sebagian riwayat tersebut ada rincian. Ketika Anas ditanya, batal enggak puasa? Ya. Kata Anas, la illa min ajli dha'fi. Ya, itu ada rinciannya seperti itu. Enggak, kecuali kalau memang melemahkan. Ya. Bi annal hijama kanat min ajli dha'fi. Bahwasanya bekam itu batal kalau karena lemah. Tsumma rakhasa fiha. Kemudian beliau memberikan rukhsah padanya. Wastadalla al-qailuna bil iftar bi hadits Shaddad ibni Aus wa ghairihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aftar al-hajim wal mahjum. Sedangkan para ulama yang lain yang menyatakan bahwasannya bekam itu membatalkan puasa, al-qailuna bil iftar, bekam membatalkan puasa, mereka berdalil dengan hadis dari Shaddad ibni Aus. Rasul mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Batal puasa al-hajim. Siapa al-hajim? Tukang bekamnya. Al-mahjum apa? Yang dibekam. Kalau al-mahjum yang dibekam itu jelas karena keluar darahnya. Adapun yang membekam dikatakan batal dikarenakan pada masa itu bekam yang digunakan adalah dengan disedot melalui mulut. Sehingga yukhsha, dikhawatirkan tertelan darah tersebut sehingga menyebabkan batal. Jelas ya? Kemudian di sini kita baca dulu faedah yang disebutkan di bawah. Kita lanjut dulu ya keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Wa hadzal hadits dha'afahu ba'du ahli ilmi. Hadis yang mana? Hadis aftarul hajim wal mahjum. Dha'afahu ba'du ahli ilmi. Didhaifkan oleh sebagian para ulama. Wa qalu innahu la yasihhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini hadis tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dha'afahu fa innahu la yastadillu bihi wa la ya'khudhu bihi. Bagi yang menyatakan dhaif, maka tidak berdalil dengan hadis ini. Tidak ada ngambil pendapat dengan hadis ini tadi. Li'annahu la yajuzu ayyahtajja bidhi'af. Dikarenakan tidak boleh berhujjah dengan hadis yang dhaif ala ahkamillahi azza wajalla, terhadap hukum-hukum Allah azza wajalla. Wa minal ulama man sahahu kalimami Ahmad wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihima minal hufadz. Wa ala hadza yakunu al-hadits hujjatan. Sedangkan sebagian para ulama mereka mengatakan hadis ini sahih. Seperti Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang selain keduanya dari kalangan para hufadz. Maka berdasarkan pendapat yang menyatakan hadis aftarul hajim wal mahjum sahih, yakunu hujjah. Hadis dikatakan sahih sebagai hujjah. Di sini kita baca faedah ya. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Di mana beliau? Andalus itu? Spanyol ya, Spanyol. Dulu banyak memunculkan para ulama, Al-Qurtubi di Qurtubah, Ibn Hazm, Ibn Abdul Bar, dan banyak para ulama yang lain. Ya. Seperti juga Ibn Rushd. Ya. Itu dulu Spanyol sempat dimenangkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Namun mereka para ahlu sejarah mereka menyebutkan sebab kekalahan, keruntuhan yang ada pada Spanyol dikarenakan muncul di tengah-tengah mereka pada masa itu at-tahasud bainahum, ya, muncul hasad sesama mereka. Dulu disebutkan dalam sejarah Andalus ini tidak ada musuh yang mau menyerang melainkan pasti terkalahkan. Illa huzimu, pasti terkalahkan.
Setiap kali mau ditaklukkan, mereka terkalahkan. Setiap kali mereka mau ditaklukkan, mereka musuh pasti terkalahkan. Namun muncul di tengah-tengah kaum muslimin, ya, ketika itu bainal muslimin wa talabatul ilm wa bainad du'at, muncul sesama mereka at-tahasud, at-tasyajur, saling bermusuhan, saling hasad, sehingga terjadi furqah di kalangan mereka. Lalu Allah SWT timpakan pada mereka kekalahan, sehingga mereka pun dikuasai oleh orang-orang kufar ketika itu dari kalangan Nasara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, fatafshalu, akan terjadi fashal, ya, kegagalan, kehancuran, wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian, dan akan hilang kewibawaan kaum muslimin. Demikian juga dalam suatu dakwah di suatu wilayah, ketika di wilayah tersebut banyak iftiraq, banyak furqah, banyak ikhtilafat wa tanazu', itu alamat, ya, alamat pada tempat tersebut akan sirna di kemudian hari. Makanya kita nasihatkan kepada antum para thalabatul ilm, ketika antum membangun suatu dakwah, bangunlah dengan prinsip 3 poin. Kalau antum membangun prinsip dakwah 3 poin di ma'hadnya antum, di markaznya antum, dan di wilayahnya antum, maka insya Allah dakwah tersebut akan awet. Tapi kalau enggak, maka lambat laun sesuatu yang pasti sunnatullah akan terjadi kehancuran pada dakwah tadi. 3 prinsip itu at-ta'awun. Yang pertama at-ta'awun, ta'awun bainad du'at, wa ta'awun bainat talabatul ilm, wa ta'awun bainal mas'ulin fid da'wah. Ta'awun antara dai, antara para penuntut ilmu, para mas'ulin, penanggung jawab, atau istilah bahasa kitanya pengurus-pengurus kajian dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tafahum. At-tafahum, saling mengerti, saling memahami satu sama lain, saling memaklumi satu sama lain. At-tafahum, si A memahami yang lain memahami si B, saling mengerti, saling memaklumi. Tafahum. Ini poin kedua. Setelah dibangun prinsip ta'awun, tafahum. Kemudian yang ketiga, at-tanazul. Prinsip at-tanazul, saling mengalah. Jangan mengedepankan ego. Ya. Tanamkan prinsip, yang penting dakwah tersebut berjalan. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 3 tempat. Ya. Dengan lafaz wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Lihat di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu namun itu baik bagi kalian, namun bisa jadi kalian menyukai sesuatu namun itu buruk bagi kalian. Apa di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Prinsip ada mutanazul fid dakwah, tidak mau mengalah dalam dakwah. Itu adalah awal kali, langkah pertama akan terjadi furqah dan akan terjadi perpecahan, perselisihan. Ada mutanazul. Kadang masing-masing orang punya ego tinggi. Dia merasa bisa. Aku bisa kok. Aku bisa kok. Tapi dia lupa dengan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau antum bukan orang yang memang mampu, tidak akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Nah, terkadang sebagian orang dia tidak punya kemampuan. Ya. Dia mungkin punya skill. Skill apa? Mungkin skill mengajar.
Tapi dia mungkin tidak punya kemampuan untuk skill idariyah, mengatur. Dia tidak bisa memberikan ketegasan, tidak bisa memberikan kepastian, tidak ada suara lantang, tapi dipaksakan oleh dia. Ini adalah awal kali furqah. Ya, terjadi akhirnya kadang satu ketika pecah. Di zaman sekarang ini gampang, ya, apalagi di fi zamanina al-mu'asir, di zaman kita sekarang ini orang menjadikan dakwah itu pada suatu yayasan. Ya, pada suatu yayasan. Apa bentuknya? Kalau pecah udah keluar beberapa orang buat yayasan. Ya akhi, la tadunnu anna da'wa mabniyun atau mabniyatun alal muassasah al-jum'iyah. Jangan antum kira yang namanya dakwah itu dibangun di atas yayasan, dibangun di atas lembaga. Enggak. Tapi dakwah itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar belum bisa atau belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang sekelas pendiri yayasan, ketua yayasan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya rahabatus sadr was sabr, punya jiwa lapang dada, punya jiwa kesabaran, punya ilmu syar'i. Itu jelas nomor satu. Enggak gampang. Ya, jangan antum kira ya talabatul ilm dakwah itu cuma sekedar ceramah, ya, duduk di meja, di kursi, nyampaikan ilmu depan jamaah. Enggak seperti itu. Bagaimana caranya antum bisa menggait hati umat manusia? Bagaimana caranya antum bermuamalah dengan mereka? Terkadang secara real kenyataan dalam dakwah, poin yang seperti ini yang sangat dibutuhkan. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah. Apakah beliau berdakwah semata-mata dengan ceramah? Enggak. Al-fi'l, beliau dengan perbuatan. Bagaimana beliau mendekati orang-orang kufar Quraisy, bagaimana cara beliau bergaul, kemudian bisa tertarik mereka kepada agama Islam tersebut. Nah, sebagian orang kadang memandang suatu dakwah ini dibangun di atas prinsip insya'ul al-muassasah, mendirikan yayasan. Dan ketika ada masalah, misalkan contoh, misalkan di Darul Hadis ini misalkan ketika ada masalah udah langsung keluar buat yayasan, mengumpulkan beberapa orang buat sekolah baru. Ya akhi, ya, idza kunta turid ad-da'wah lillahi subhanahu wa ta'ala la tahtaj ila insya'il muassasah al-jadidah. Kalau antum menginginkan dakwah yang baru, tidak mesti mendirikan yayasan yang baru. Ya, lakukan al-amru bil ma'ruf awalan. Ya. Antum ajak, antum benahi masyarakat. Setelah antum butuhkan, baru butuhkan. Ya. Bukan buat madrasah jadidah, sekolah baru. Sebagian orang kadang ketika ada kelas buat sekolah baru, buat pengajian baru. Nah, tidak seperti itu metode dakwah. Ini metode, kalau mau bahasanya, metode-metode orang yang tidak lillahi subhanahu wa ta'ala. Antum lihat Juraij. Kisahnya Juraij itu ada ibrah bagi kita para duat talabatul ilmu. Si Juraij rela kutil, ya, ba'a nafsahu lillah, menjual dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, biarlah beliau senyap di muka bumi. Rela. Beliau adalah orang yang pertama kali mati. Namun beliau ridho Islam tersebar, tauhid tersebar. Kalau seandainya beliau ingin lari, menyelamatkan dirinya, bisa apa enggak? Bisa sih Juraij. Bukan Juraij, Ghulam, ya, yang berkaitan dengan ayat qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Al-Ghulam, bukan Juraij, si Ghulam. Kisahnya Ghulam tersebut, Anda melihat dia rela dipanah, dipelipis matanya,
dilihat oleh masyarakat, beliau meninggal dunia, kemudian orang-orang pun ikut kepada agama beliau. Kalau beliau mau kabur, kabur bisa kan? Untuk menyelamatkan dirinya, bisa. Sehingga dari situ yang namanya dakwah adalah tujuan utama bagaimana cara dia mengajak orang. Sehingga tidak akan muncul dari jiwanya tadi merasa ana yang paling berjasa. Tidak akan muncul ucapan apa misalkan antum dakwah di sini itu semuanya sudah binaan ana. Ya. Antum itu ibarat dakwah di kebun binatang atau berburu di kebun binatang. Hewannya sudah kami kumpulkan. Antum enggak seperti itu. Ya. Sekelasnya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Bahkan kalau mau dikatakan la tujad fil Yaman misal Syekh Muqbil. Syekh Muqbil fi biladil Yaman itu mirip Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Najd. Anak katakan haqqan. Syekh Muqbil fi biladil Yaman ka Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab fi biladil Najd. Antum bayangkan Najd sebelum adanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qayyamahu asy-syirk, ya, wa tasawuf. Najd itu diliputi kesyirikan luar biasa. Datang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau mendakwakan tauhid. Antum bisa bayangkan di So'da, kampungnya Syekh Muqbil itu kuburan Zaidiyah. Ya. Kuburan Al-Hadi. Atau kuburan seorang tokoh Syiah yang dikenal dengan Al-Hadi. Di So'da. Yang diagungkan. Belum lagi di Biladul Yaman. Di Son'a, di Aden, Hadramaut. Kuburan Nabi Hud. Yang dinisbatkan kepada Hud, di Tarim. Hampir setiap manatik al-muhafadzat fi biladil Yaman didapati di sana al-qabr mu'abbad min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, kata orang-orang zaman sekarang, Syamal khayyamahu ar-Rafid. Di utara diliputi oleh Rafidah. Selatan, ya, ketika itu pada masa itu Syuyu'iyah di Aden itu komunis. Mereka dijajah tahun 80-an itu masih ada komunis. Syuyu'iyah. Rusia masuk ketika itu menjajah, Inggris masuk. Makanya di Aden itu ada gereja. Ya, Kreter itu ada gereja, tapi tidak dipakai lagi dia. Karena pernah dijajah sama Inggris. Belum lagi di Yaman itu Aden itu namanya Yaman apa namanya? Dataran agak tinggi lah ya. Yang Sahil Hadramaut itu Sufiyah luar biasa, menguasai juga itu pusatnya mereka. Namun lihat sekarang dakwah yang terjadi di Yaman tidak didapati dari satu provinsi di negeri Yaman, melainkan di situ ada murid dari murid Syekh Muqbil dan didapati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Entah dia utara, entah dia Yaman, bahkan pulau yang terjauh, yang susah untuk dicapai, seperti Bilad Sokotra. Sokotra itu pulau terindah di negeri Yaman. Bagus sekali. Di situ didapati Ahlus Sunnah, didapati murid dari murid Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Apa yang ana bilang ini tadi tentang Syekh Muqbil, enggak ana katakan hulu. Antum datang lihat sendiri bagaimana negeri Yaman. Ketika seseorang berdakwah, ya, lebih mengedepankan lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan perasaannya, maka dakwah akan terjalin dengan baik. Lihat dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihatlah dakwanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Tapi kalau ketika dakwah ini tadi dalam tarbiyah kita lebih mengedepankan ego, ya, itu akan hancur. Sehingga al-muhim ya ikhwan, bagaimana dakwah tersebut bisa berjalan. Bukan bagaimana ana yang bisa mengendalikan dakwah. Itu bukan
bukan prinsip dai, bukan prinsip seorang duat. Tapi prinsip seorang duat, dia harus berpikir bagaimana dakwah tersebut bisa berjalan di suatu tempat tersebut, jangan mikirkan perasaan dia. Nah, itulah yang menyebabkan yang terjadi di negeri Andalus sehingga hancur Ahlus Sunnah dan kaum muslimin bisa dikalahkan oleh orang-orang salibis pada negeri Andalus pada masa tersebut. Itu yang disebutkan dalam sejarah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, kunyanya siapa? Abu Umar, ya, Yusuf Ibnu Abdul Bar, Yusuf bin Abdurrahman Ibnu Abdul Bar. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, wal qaul indi fi hadhil ahadits anna hadits Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama shaiman muhriman nasikhun. Ya, pahami baik-baik. Kata Ibnu Abdul Bar, pendapatku tentang hadis-hadis masalah bekam ini tadi, bahwasanya hadis Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berbekam ketika beliau sedang puasa, lagi ihram, itu penasih, penghapus. Liqauli sallallahu alaihi wasallam aftaral hajim wal mahjum, menghapus sabda Rasul aftaral hajim wal mahjum. Apa alasannya? Lianna hadis Syaddad Ibn Aus wa ghairihi anna Rasulullah SAW marra amal fathi. Dikarenakan hadis, Anda ulangi lagi ya. Ini ada dua hadis. Ada dua hadis. Satu hadis dengan lafaz ihtajaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekam ketika itu beliau sedang puasa. Hadis dalam Bukhari. Jelas? Ada hadis lain yang menyebutkan Nabi SAW pernah berkata, tukang bekam dan yang dibekam batal puasanya. Jelas? Nah, kata Ibnu Abdul Bar, hadis aftarul hajim wal mahjum ini mansuh, dinasih, dihapus hukumnya dengan hadis Rasul pernah berbekam dalam keadaan beliau sedang puasa, sedang ihram. Nah, di situ disebutkan karena hadis Syaddad ibni Aus, lafadznya apa ya Bin? Hadis Syaddad ini hadis yang aftarul hajim wal mahjum. Ini hadis sababul wurud namanya, sababul wurud. Sebab munculnya ucapan Rasul, annahu marra amal fathi ala rajulin yahtajim. Pada waktu amul fathi, Fatu Mekah, Rasul melewati seseorang berbekam. Lisamani asyara lailah khalat min Ramadan. Pada waktu sudah berlalu 18 Ramadan. Rasul mengatakan apa? Aftarul hajim wal mahjum. Batal puasa orang yang membekam dan dibekam. Jelas? Jelas ya? Fabnu Abbas, sedangkan hadis Ibnu Abbas, syahidah ma'au hajjatal wada. Ibnu Abbas menyaksikan bersama Rasul haji wada. Wa syahidah hajamatahu. Dan Ibnu Abbas menyaksikan Rasul berbekam. Yauma idzin muhrimun shaimun. Ketika itu Rasul dalam keadaan ihram dan puasa. Fa idza kanat hijamatuhu sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada, kalau bekamnya Rasul pada haji wada, fahiya nasikhatun la mahalatah, maka itu dikatakan hadisnya Rasul itu memansuh. Mansuh apa? Ucapan beliau amal fathi. Jelas? Li'annahu lam yudrik ba'da dzalika Ramadan. Dikarenakan setelah haji wada beliau tidak berjumpa dengan Ramadan. Difahami? Rasul itu wafat 12 Rabiul Awal. Ya, di bulan Rabiul Awal. Haji wada pada tahun ke-10. 10 Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian Muharram ya. Beberapa bulan kemudian Rabiul Awal
ya beliau meninggal. Kan sekitar 80 harian atau 90 hari dari pulangnya haji beliau meninggal. Jelas Jovin? Yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, li'annahu tufiya fi Rabiul Awwal. Dikarenakan Rasul wafat pada Rabiul Awwal sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma wujjihan nazar wal qiyas fi dzalika. Sesungguhnya diarahkan an-nazar, sudut pandang dan kias pada kasus tersebut bi annal ahadits muta'aridah mutadafi'ah, dikarenakan hadis tersebut kontradiksi, saling tolak belakang. Fi ifsadi saumi man ihtajama, tentang hukum batalnya puasa orang yang berbekam. Difahami? Maksudnya itu wujihan nazar wal qiyas, dilakukan penelitian nasi wal mansukh ini tadi, dikarenakan hadisnya apa? Muta'aridah dan walam yumkin al jama', tidak mungkin di jama'. Ini versinya Ibnu Abdul Bar. Ya. Kalaupun mau di jama', sebagian para ulama menjama'. Apa menjamaknya? Itu tadi. Kalau dia lemah, kalau tidak lemah tidak masalah katanya. Fa aqallu ahwalihi ayasqutul ihtijaju biha. Maka kondisi minimalnya berhujjah dengan hadis batalnya puasa ini tadi itu gugur. Wal aslu anna shaim la yaqdi. Hukum asal orang yang berpuasa tidak mengqadha bi annahu muftir, atau anna shaim la yuqda bi annahu muftir. Hukum asal orang yang berpuasa tidak bisa diputuskan sebagai orang yang batal puasanya idza salima minal akli wasyurbi wal jima' illa bi sunnatin la mu'aridha lahu. Kata al-Imam Ibnu Abdul Bar, hukum asal orang yang berpuasa tidak bisa diponis sebagai orang yang batal puasanya apabila dia selamat dari makan dan minum serta jima, melainkan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada penentangnya, yang tidak ada pembantahnya. Difahami? Ya. Habis baterai. Ganti baterai. Wa wajhun akhar minal qiyas, dan sisi lain dari sisi kiasnya, wa huwa maqala Ibnu Abbas, dan juga ucapan Ibnu Abbas, al-fitru mimma dakhala la mimma kharaja. Batal puasa itu kalau sebabnya ada yang masuk, bukan karena ada yang keluar. Walaupun ucapan Ibnu Abbas ini tadi ini fihi nazar laisa ala itlaqihi. Ya. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, keluarnya mani membatalkan puasa bukan? Membatalkan puasa. Keluarnya darah haid membatalkan puasa bukan? Membatalkan puasa. Ya. Jadi laisa ala itlaqihi. Wa mimman qala binaskhil hadis, di antara para ulama yang menyatakan hadis ini mansukh, ya, hadis ini mansukh, yaitu hadis aftarul hajim wal mahjum. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Udah, usirkan ayam. Sekali lampunya mati kelai. Wal Khattabi. Al-Khattabi. Khattabi ya, penulis Ma'alimus Sunan. Wal Baihaqi. Al-Baihaqi. Wa Ibnu Hazm, Ibnu Hazm. Asy-Syafi'i alimun salimul aqidah wal manhaj. Al-Khattabi ada intiqadat ya dalam bab al-asma wa sifat. Baihaqi sama, Ibnu Hazm sama.
Ya. Tidak usah antum tanya kenapa dinukilkan. Ya. Kalamnya mereka dalam keadaan mereka ada intiqad dalam bab akidah. Itu pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Syekh Mukbil berkaitan dengan Ibnu Hajar wan Nawawi. Ya. Ya, dikarenakan ilmu yang ada pada mereka tersebut itu lebih banyak dibandingkan akhto'nya. Wal qaidah indal ulama al-alim idza akhta'a yughmar khata'uhu fi hasanatihi. Seorang alim kalau dia akhta' ya dan kesalahannya tadi ya tidak terlalu banyak dan juga dia juga prinsipnya talabanil haq, maka dia dimaafkan. Ya. Sebagian para ulama di zaman dahulu mereka banyak akhta dalam masalah akidah, ya, tapi tidak dikeluarkan dari ruang lingkup kealiman mereka, ya, ruang lingkup kealiman mereka. Terkadang sebabnya mereka tetap diambil ilmunya. Mereka punya prinsip yudafi anil aqidatis salafiyah. Khotok-khotok yang ada pada mereka. Ada gubar asy'ariyah. Ya. Ada i'tizal pada mereka. Ada tajahum pada mereka. Tapi mereka yudafi anil aqidah as-salafiyah. Mereka membela aqidah salafiyah. Sehingga sebabnya banyak sebab. Imma libi'atihi, dikarenakan lingkungan, teman-temannya, guru-gurunya tadi. Sehingga ilmu yang ada pada mereka dengan yang kesalahan yang ada pada mereka itu kesalahan bisa dilebur. Ini semua dikembalikan kepada para ulama, bukan babnya sighar talabatul ilm. Ya. Ana pernah bertanya dengan salah seorang masyayikh, dengan guru kita dulu yang ada di Yaman. Ana tanyakan bagaimana dengan Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm, fulan kalamuhum madhkur fi kutubil fiqh ma'anna lahum akhta' fil aqidah. Kata syekh tersebut, ya akhi, la tadkhul fi hadzal bab. Ya, sighar talabatul ilm la tadkhul fi hadzal bab. Para penuntut ilmu sighar jangan masuk pada bab ini. Ini bab yang masuk padanya kibar talabatul ilm wal ulama. Itu tadi. Ya. Adapun kita di Indonesia ini sebagaimana yang sering Anda katakan kepada antum semua, wala tidak didapati Indonesia ini seorang ulama. Bukan Anda meniadakan kebaikan para dai, walaupun dia belajarnya di Yaman, belajarnya dia di Saudi Arabia, tidak ada di Indonesia ulama. Ya, yang rasih. Ya. Para duat, na'am, iya. Ya. Tidak gampang-gampang mengatakan fulan, syekh, alim, kibar, ulama. Oh, tidak seperti itu ya ikhwan. Ya. Kalau orang yang tinggal di Saudi Arabia yang anu saja kadang enggak, luar biasa para ulama. Dia bisa mentahqiq masalah itu. Kalau cuman gimana dengan nukulat? Dia bisa membuat karya tulis banyak. Kalau dia nukulat, enggak. Semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Bahkan di Yaman, sebagian masyayikh dia jago nukulat. Ini muridnya Syekh Mukbil. Tapi tidak digolongkan oleh orang-orang Yaman sebagai kibar ulama di negeri Yaman. Apa yang menyebabkan? Di situ tadi. Ini laqab yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya umat manusia. Jadi tidak gampang. Berbeda dengan kita ketika melihat mungkin dia banyak jasa dalam dakwah langsung dilaqabi dengan laqab seorang ulama dari Indonesia. Baru buat 1 karya tulis, 2 karya tulis, ya sudah dilaqabi ulama, itu kurang tepat. Posisikan beliau ustadz, dai, alim, ahlus sunnah, boleh-boleh saja. Tapi kalau antum melaqabi dengan laqab ulama, tidak seperti itu ya. Ini la ya'rif qadar alim, tidak mengetahui posisi seorang alim. Ya, ini yang sangat disayangkan juga di Indonesia. Sebagian thalabatul ilm terkadang lebih mengangkat posisi duat, posisi asatidzah yang ada di Indonesia, namun melupakan kedudukan para ulama yang sudah lama ya makan garam dalam dakwah ini tadi. Luar biasa, di zaman sekarang masih banyak para ulama yang senior, yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah banyak memakan garam dalam dakwah salafiyah.
Ya, dari kecilnya itu sudah tertarbiyah dengan tarbiyah dakwah salafiyah. Sedang qaimun waqifun ala sufuf ahli sunnati wal jamaah limuwajahati ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Ka'amthal Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Rabi Al-Madkhali, ka'amthal Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya. Ya. Kemudian mereka-mereka ini tadi Asy-Syafi'i wal Khattabi wal Baihaqi wa Ibnu Hazm haitsu qala fi ma naqalahu anhu al-Hafidz, yang mana ya, Al-Hafidz menukilkan dari beliau, ya. Qala Al-Hafidz, ya, sahha hadis aftar al-hajim wal mahjum bila raibin. Kata Al-Hafidz, hadis aftar al-hajim wal mahjum itu sahih bila raib, tanpa ada keraguan. Lakin wajadna hadis Abi Sa'id arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijama lis-sha'im wa isnaduhu sahih. Akan tetapi kata Al-Hafidz, Al-Hafidz di sini siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan kita dapati dari hadis Abu Sa'id Nabi SAW memberikan rukhsah tentang bekam bagi orang yang berpuasa dan sanadnya sahih. Fawajaba al-akhdhu bihi, maka wajib ngambil hadis ini tadi. Li'anna rukhsah innama takunu ba'dal azimah, dikarenakan rukhsah itu terjadi setelah adanya ketetapan kewajiban. Fadalla ala naskhil fitri bil hijama, maka itu hadis menunjukkan mansukhnya batal puasa dengan sebab bekam. Sawa'an kana hajiman au mahjuman, baik si tukang bekam ataupun yang dibekam. Lihat Fathul Bari. Jadi bisa disimpulkan Ibnu Abil Bar, Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi, wa Ibnu Hazm, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan apa? Bekam tidak membatalkan puasa. Jelas? Waqad rajjaha Al-Albani rahimahullah bi anna hadits al-iftar bil hijama mansukh. Syekh Al-Albani juga berdalil menyatakan hadis iftar bil hijama itu mansukh. Ya. Batalnya puasa dengan hijama dinyatakan mansukh. Faqad qala rahimahullah taala, beliau rahimahullah taala Syekh Al-Albani mengatakan ba'da zikrihi hadis Anas alladzi fihi, setelah beliau menyebutkan hadis Anas yang padanya terdapat lafaz summa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijama lis-sha'im, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah setelah itu bagi bekam untuk orang yang berpuasa. Wa kana Anas yahtajim wa huwa sha'im, akhrajahu Darqutni. Kata Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan hadis Anas dulu berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Jelas ya? Faedah hadis Anas hadza sarihun fi naskhi al ahadits al mutaqaddimah. Hadis Anas ini jelas sekali menunjukkan apa? Memansuh hadis yang telah lalu. Hadis apa itu? Aftarul hajim wal mahjum. Wa qala aidan rahimahullah, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau menyebutkan ba'da zikri hadis Abi Sa'id Al-Khudri, setelah beliau menyebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qubla lis-sha'im wal hijama. Abu Sa'id mengatakan apa? Rasul memberikan keringanan rukhsah tentang mencium istri ketika berpuasa dan bekam ketika berpuasa. Mencium itu istri ya, bukan nyium cewek pacar, itu haram, bukan boleh, ya. Itu boleh mencium istri ketika sedang berpuasa. Qultu, kata Syekh Al-Albani, fal hadits bihadhihi turuq sahihun la syakka fihi. Hadis dengan jalan-jalan ini sahih wa huwa nassun fi naskhi fawajib al-akhdhu bihi kama sabaqa an Ibnu Hazm. Sehingga hadis tersebut nas dalam penasihan, maka wajib mengambil pendapat tersebut sebagaimana yang telah lalu dari Al-Imam Ibnu Hazm. Ya. Jadi ringkasnya pendapat yang dikuatkan ya, oleh para a'immah, sebagian para ulama di zaman dahulu, mereka mengatakan bekam tidak membatalkan puasa.
Terus bagaimana yang afdol? Yang afdol antum tidak berbekam. Ya, tidak berbekam. Bekamnya bisa malam. Tidak berbekam di siang hari. Karena kenapa? Masalah khilaf. Sebagian mengatakan apa? Aftarul hajim wal mahjum. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala. Masih panjang enggak? Tanggung satu lagi ya. Mas'alatun. Hal yulhaqu bil hijama al fasdu wasyaratu wal ir'af. Apakah dimulhakkan, diikut sertakan dengan hukum hijama al-fasdu? Fasdu itu cek darah, sampel darah, cet gitu. Syarat sama semisal itu tadi, ngambil darah dikit itu syarat itu. Wal ir'af dari ru'af itu mimisan. Wa ma asbah dzalik. Dan yang semisal itu katabarru biddam, seperti donor darah. Jelas? Permasalahannya apa hukum cek darah? Syarat cek darah atau fasdu? Ya. Fasdu yang dimaksud ini ya mungkin juga maksud fasdu yang keluarkan darah biasa itu. Intinya fasdu itu mengeluarkan darah. Ya. Kalau yang ma'ruf di kita sekarang ini ketika disebutkan fasdu itu kan yang darahnya diambil banyak itu kan pengobatan. Nah, kalau syarat itu sedikit ya, cuma nyobek sedikit, paling sampel-sampel darah. Ir'af itu mimisan. Atau yang semisal itu seperti tabarru biddam, donor darah. Al-fasdu itu qat'ul arqi, yang memotong urat itu tadi, sedikit keluar darahnya. Wa syarat syaqul arqi. Adapun syarat itu nyobek. Intinya ngeluarkan darah lah, ngeluarkan darah. Fa in syaqaqtahu tulan fa huwa syarat. Kalau disobek dengan panjang itu disebut dengan syarat. Wa in syaqaqtahu ardon fa huwa fasdu. Kalau melintang itu fasdu, ya. Fal mazhab la yulhaq bil hijama. Menurut mazhab Imam Ahmad tidak dimulhakkan dengan hijama. Kenapa? Di annal ahkam at-ta'abbudiyah la yuqas 'alaiha. Dikarenakan ahkam ta'abbudiyah la yuqas 'alaiha. Tidak bisa dilakukan pengkiasan. Nah ini ada apa namanya masalah ya, masalah apakah dalam ibadah di sini bisa menerima kias, Nah, baca-baca ada sedikit pembahasan lah di kalangan para ulama dalam hal ini tadi. Bukan masalah kias yang biasa ini ya. Anda yang ingat itu, sebagian para ulama berpendapat adanya kunut ketika terjadi musibah, banjir, gempa bumi, erupsi, longsor. Mereka mengatakan ada, ya, ada kunut. Mereka mengkiaskan dengan nawazil, kunut nazilah. Di situ tarik ulur pembahasannya, apakah dalam untuk ibadah ini tadi bisa melakukan kias, ya. Namun kata Syekh Ibnu Taimiyah di sini beliau menyebutkan wa hadhi qa'idatun usuliyah fiqhiyah al-ahkam at-ta'abbudiyah la yuqasu 'alaiha. Hukum ta'abbudiyah tidak bisa dikiaskan. Di anna min syaratil qiyas ijtima'ul asl wal fara' fil illah. Dikarenakan termasuk syarat kias adalah ijtima' al asl wal fara' fil illah. Terkumpulnya syarat kias. Apa syarat kias? Asal itu hukum asal yang akan kita ambil. Al-fara' hukum yang akan dikiaskan. Fil illah pada suatu illah. Contoh-contohnya kemarin. Kiasnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kata beliau, bekam, batalkan puasa. Apa ilahnya? Dha'af, lemah. Ya enggak? Apalagi kemudian
keluarnya mani. Ilahnya apa? Lemah. Kemudian apa yang kemarin kata beliau? Apa kemarin? Hah? Hah? Apa? Ya muntah. Bagi yang berpendapat muntah itu, kias ilahnya apa? Lemahnya tadi kan? Lemah. Lihat inzalul mani, melemahkan badan, batal puasa. Lihat kata beliau, hijama, melemahkan badan, batal puasa. Muntah, membatalkan puasa. Kenapa? Dikarenakan melemahkan badan. Itu yang disebutkan oleh beliau kemarin kan? Nah, itu contohnya. Jadi ilahnya apa? Dha'af, kelemahan. Wa idza lam takun ma'lumatan fala yuqyas. Nah, kalau ilahnya tidak maklumah, tidak bisa dilakukan kias. Difahami? Nah, dalam bab ibadah itu terkadang ilahnya apa? Ta'abudiyah, tidak diketahui. Fayaqulun, mereka mengatakan innal fitra bil hijama ta'abbudi. Al fitr bil hijama ta'abbudi. Berarti tidak bisa dikiaskan kan? Jelas? Kalau ilahnya ta'abbudi. Fala yulhaqu bihi al fasdu wasyaratu wal ir'af wa nahwiha fatakunu hadhi jaizah lis-shaim fardhan wa naflan. Sehingga kata beliau tidak bisa dimulhakkan pengambilan sampel darah atau mengeluarkan darah tadi. Ya. Demikian juga mimisan. Kenapa? Dikarenakan ini tadi tidak jelas ilahnya tadi. Ya, fatakunu hadhi jaizah, ini boleh semua kata beliau. Bagi orang yang berpuasa tidak masalah, tidak batal puasanya, baik wajib ataupun sunnah. Amma ala madzhab ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun pendapat Ibnu Taimiyah, wa huwa anna illatal fitri bil hijama ma'lumah. Illah batal puasa dengan sebab bekam itu ma'lumah. Fayaqul, sehingga dia mengatakan innal fasda wasyarat yufsidani as-shaum. Sehingga beliau mengatakan al-fasad wasyarat, pengambilan darah, pengeluaran darah tadi itu merusak puasa, membatalkan puasa. Wa kadzalika law ar'afa nafsahu hatta kharajat dam min anfihi. Demikian juga kalau dia membuat dirinya mimisan sehingga keluar darah dari hidungnya. Wallahu alam gimana cara membuat mimisannya? Tonjok sekali keluar darah hidungnya. Ya, mimisannya. Wallahu alam juga. Kalau mimisan yang normal itu bukan sengaja sih sebenarnya, memang keluar dengan sendirinya. Bi anta ammada dzalika yukhaffif ra'sahu, yaitu dia menyengaja supaya ringan pikirannya, ringan beban kepalanya tadi, apa namanya? Enteng, ya. Fa innahu yuftir bidzalik, itu batal. Wa qauluhu rahimahullah aqrabu ila shawab. Kata Ibnu Taimin, kaulnya Ibnu Taimiyah itu aqrab ila shawab. Lebih aqrab ila shawab. Ya, beliau jelas ya. Beliau lebih menguatkan pendapat bekam batal. Nah. Sedangkan yang kita baca panjang lebar tadi kan mu'allik. Difahami? Mu'allik, antum bisa paham? Penulis buku ini, apa namanya? Siapa? Abul Hasan Ali Al-Hajjaji ini tadi. Dia lebih menguatkan ta'liknya dia dengan menukilkan kalam Ibnu Abdul Bar, kalamnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sedangkan Syekh Ibnu Taimiyah di atas, beliau berhujjah dengan kalamnya Ibnu Taimiyah. Jelas antum? Ya. Kemudian wa amma mughalatul ama, adapun hulunya berlebih-lebihan sebagian orang awam, bihaitsu innal insan law istaka wa admat lissatuhu, yaitu tatkala ada seseorang gosok gigi, istaka gosok gigi, lalu berdarah gusinya, qalu mereka mengatakan aftor, batal puasa dia. Lau hakka jildahu
hatta kharajad dam qalu aftar. Kalau dia garuk-garuk kulit keluar darah dikatakan batal pula. Walau qala'a dorsahu wa kharajad dam qalu aftar. Kalau seandainya dia cabut gigi keluar darah dikatakan batal pula. Lau ra'ifah biduni ikhtiyarihi, kalau dia mimisan tanpa kemauan dia, qalu mereka katakan aftara batal. Faqulu hadi mubalaghah. Ini mubalaghah. Termasuk juga mubalaghah di Indonesia, kentut dalam banyu batal. Itu mubalaghah juga. Ya. Faqal'ud darsi la yuftir walau kharajad dam. Cabut gigi tidak batal walaupun darahnya keluar. Yang penting jangan antum telan. Li'anna qali' darsihi la yaqsud bidzalika ikhrajad dam. Dikarenakan yang nyabut gigi itu bukan tujuannya untuk mengeluarkan darah. Dia mengeluarkan gigi, bukan mengeluarkan darah. Wa inna ma ja'a khurujud dam taba'an. Keluarnya darah itu taba'. Wa kadzalika law haqqal insan jildahu. Demikian seseorang kalau dia nggaruk kulitnya keluar darah. Difahami? Keluar darah itu bukan tujuan dia garuk. Au batta al-jurh hatta kharaj minhu al-madah al-ifnah fa kullu hadza la yadur. Atau lukanya tadi ya, memborok lah ya, sehingga keluar darinya unsur-unsur yang tidak sedap. Ifna itu bau darah ya, kayak sejenis ya, borok lah. Fakulu dzalika la yadur. Itu semua tidak membahayakan puasa dia. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Dari sini donor darah apa? Batal puasanya ya. Batal puasanya. Kalau donor darah itu udah terlalu banyak ya. Ya, nanti masih balik ke cabang di sini tadi sih sebenarnya, berkaitan dengan akar masalah yang ada di sini. Tapi kalau udah donor darah itu lemahnya lumayan banyak. Sudah puasa donor darah pula. Ya, terus bagaimana donor darah? Nah, kalau antumnya memang butuh untuk mendonorkan ke orang lain, tidak masalah antum donor. Ya. Apakah berkurang pahala antum? Tidak. Justru di bulan Ramadan antum akan bertambah pahalanya. Kebaikan itu berbuat ihsan. Tapi kalau antumnya tidak penting untuk donor darah, maka jangan. Kecuali ada yang membutuhkan, ya. Menyelamatkan jiwa seseorang itu lebih didahulukan. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Cukup dulu sampai di sini ya.